Selamat datang di media pembelajaran. Eh, saya di sini akan mengajar tentang teknik pengolahan audio video. Jadi pada pertemuan kita yang pertama ini kita lakukan secara daring. Sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa proyek-proyek yang akan Anda garap di sekolah. Jadi tapi karena keadaan seperti sekarang, maka kita harus merubah sistem pembelajaran kita dengan menggunakan media elektronik seperti sekarang. Nah, untuk kedepannya nanti kalian akan saya ajak untuk produksi sebuah video. Mungkin videonya itu bisa berupa film pendek, bisa berupa iklan layanan masyarakat, iklan produk, dan lain sebagainya. Jadi nanti pengerjaannya kita bisa lakukan secara berkelompok ataupun perorangan. Nah, melihat situasi seperti sekarang, kemungkinan besar kita akan membuat proyek ini secara berkelompok. Tetapi saya akan membuat proyek yang lebih pendek. Jadi kita akan membuat iklan nanti di akhir gitu. Jadi iklan, entah itu iklan layanan masyarakat ataupun iklan tentang sebuah produk seperti itu. Jadi kalau misalkan iklan itu memang durasinya tidak lebih dari 30 sampai 40 detik. Tapi kalau misalkan kita membuat sebuah film pendek, itu durasinya mencapai 15 menit. Tapi kalau kita membuat film dengan film panjang, itu ya memang sangat sulit kita lakukan. Jadi durasinya bisa mencapai 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan bisa lebih seperti itu. Nah, sebelum mulai ke sana, kita akan mengenal sedikit tentang alir proses produksi multimedia. Jadi gimana sih prosesnya kita membuat sebuah produk multimedia? Jadi di sini yang pertama itu ada proses yang namanya pre-production atau proses sebelum produksi. Yang kedua itu adalah proses produksi. Yang ketiga adalah post production atau setelah produksi. Pre-production itu sebenarnya pada prinsipnya itu meliputi proses penuangan ide, proposal produk. Jadi merencanakan sebuah produk, merencanakan proses produksi, menyusun dokumentasi, menyusun tim, membangun prototipe, pengurusan hak cipta, dan penandatanganan kontrak pembiayaan. Prototipe itu apa? Prototipe itu adalah sebuah produk yang belum final. Jadi kalau misalkan dia aplikasi, mungkin kalian pernah mendengar istilah beta version, jadi atau contoh, jadi belum dirilis versi full versionnya, jadi belum final version seperti itu. Di sini ada diagram alir proses produksi pre-production. Jadi yang pertama itu adalah konsep definition, jadi menentukan goalnya atau tujuannya, penontonnya siapa, judulnya, marketing, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah menentukan seperti konsep seperti itu, barulah kita masuk ke desain. Jadi kita membuat desain informasi, visual apa yang akan kita masukkan ke sana, audio apa, interaksi bagaimana. Kalau kita membuat sebuah aplikasi, ya navigasinya bagaimana seperti itu. Terus barulah kita masuk ke production plan. Jadi di sini kalau kita membuat sebuah iklan ataupun film pendek, kita di sini yang membuat storyboard. Jadi storyboard itu alur cerita yang kita tuangkan dalam sebuah kertas. Jadi tujuannya apa membuat storyboard? Storyboard itu dibuat untuk mempermudah kameramen, produser, dan juga pemain untuk melakukan proses syuting nanti. Terus di sini juga di production plan juga ada scheduling, testing, dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita masuk ke documentation. Documentation itu kita menentukan production plan. Production plan itu adalah rencana produksi kita. Udah terencana, udah bagus, barulah kita membuat tim, assemble tim. Jadi kita mencari nih produsernya siapa, sutradaranya siapa, desainer, terus artisnya, dan lain sebagainya. Jadi kita kumpulkan semua di sana supaya sudah lengkap. Baru kita bisa mengerjakan prototipenya, jadi contohnya. Jadi kita membuat
sebuah desain contoh yang bisa dilihat oleh orang. Jadi sebelum kita melakukan produksi, kita sudah bisa melihat, membuat contohnya nanti akan jadinya seperti apa. Oke, baru ada pre-write dan juga yang terakhir ada client sign up. Jadi setuju nggak klien kita dengan rencana kita seperti itu? Kalau dia setuju, barulah kita masuk ke proses produksi. Jadi inilah kita membuat konten multimedia yang diperlukan. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat software, aplikasi, di sini kita membuat aplikasi, mengintegrasikan konten dan software, merevisi, desain, pembangunan alpha version. Jadi hampir semua fungsi produk sudah dibangun, diimplementasikan dan integrasikan. Jadi di sini kita membuat yang namanya alpha version. Terus barulah kita melakukan pengujian awal. Jadi sebelum kita kasih ke customer kita uji dulu. Atau kalau kita membuat film, kita tonton dulu apakah ada kurang atau enggak gitu. Kalau memang sudah, kita evaluasi. Kalau ada kurang, kita evaluasi, kita perbaiki. Barulah kita membuat yang disebut dengan beta version. Jadi ini produknya, beta version itu adalah semua fungsi produk sudah dibangun, diimplementasikan dan diintegrasikan, tetapi belum diuji secara lengkap. Seperti itu. Di sini ada diagram alur proses produksi. Yang pertama itu membuat konten creation, jadi membuat grafis, teks, animasi yang diperlukan, video, visual effect, sound effect, musik. Jadi kita melakukan editing di sini, atau bukan melakukan editing ya, berarti kita menyiapkan semua bahan-bahan itu di sini. Terus baru kita melakukan content processing. Jadi kita memproses konten kita atau video kita atau aplikasi kita. Di sini baru kita melakukan editing, melakukan format dan lain sebagainya. Habis itu software creation. Jadi mengimplementasikan ke dalam software apa yang akan kita pakai. Di sini mengintegrasikan sudah dengan software. Terus kita membuat revise design. Jadi kita melakukan testing. Habis itu baru freeze design, dan terakhir dan ada juga pembuatan alpha versionnya di sana. Seperti tadi kan alpha version sudah kita dibahas juga. Terus ada testing, evaluasi lagi. Setelah evaluasi kita lakukan lagi pembaharuan, barulah kita keluarkan yang disebut dengan beta version tadi. Nah, setelah itu baru kita masuk ke post produksi. Ini terdiri dari pengujian beta. Beta yang tadi kita buat di production itu kita uji lagi, kita evaluasi apakah ada kekurangan, apakah tidak. Kalau sudah selesai dievaluasi, barulah kita merilis yang namanya golden master atau final product dari produk multimedia, dan menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Jadi jangan dihapus dulu, jadi kita simpan dulu di sana. Semua proses produksi, syuting, editing, semua kita simpan dulu. Terus barulah kita menghasilkan produk dengan tahap golden master ini yang akan dipasarkan. Jadi ini yang dipasarkan, golden master yang sudah siap untuk kita lepas ke pasar. Di sini ada alur prosesnya. Itu ada beta testing, yang tadi kita testing dulu betanya, kita evaluasi, habis itu kita tentukan kita masukkan konten dan lain sebagainya, kita evaluasi lagi, kita perbaiki, barulah kita merilis golden master atau final version, dan kita melakukan arsip untuk semua materi-material yang kita buat tadi. Sini ada kategori multimedia, ada kategori multimedia content production, ada multimedia communication. Nah, multimedia content production itu adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media, teks, audio, grafis, animasi, video, dan interaktif yang berbeda untuk menyampaikan informasi, untuk menghasilkan produk multimedia seperti musik, video, film, game, entertainment. Terus atau menggunakan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media, teks, audio, grafis, animasi, dan interaktivisi dengan cara baru yang bertujuan untuk komunikasi. Jadi komunikasi itu
ada 3 ya, ada komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, atau komunikasi dua arah bergantian gitu. Terus dalam kategori multimedia ini yang digunakan itu adalah media teks, media audio, media video, animasi, gambar, interaktif, special effect, media 2 dimensi dan 3 dimensi modeling atau media web. Jadi ini media-media yang termasuk kategori multimedia content production. Ini ada diagramnya. Jadi diagram di sini ada teks, grafik, animasi, video atau musik diproses, ditambahkan sound effect atau visual effect dengan menggunakan software tertentu sehingga menghasilkan sebuah produk multimedia yang bisa kita publish gitu. Jadi kita pasarkan atau kita launching ke masyarakat luas. Terus yang kedua itu multimedia communication. Multimedia adalah menggunakan media seperti televisi, radio, cetak, internet untuk mempublikasikan, menyiarkan, mengkomunikasikan material advertising atau publicity, entertainment, news, education, dan lain-lain. Dalam kategori ini yang digunakan itu televisi, radio, film, media cetak, musik, game, entertainment, tutorial, dan internet. Di sini ada diagramnya ya, sama, namanya multimedia itu kan gabungan antara teks, grafis, animasi, video, dan musik diproses, ditambahkan visual effect, sound effect. Di sini ada interaktivisi. Terus menggunakan sebuah software sehingga menghasilkan sebuah produk multimedia yang siap di launching atau ditayangkan di media-media radio, televisi, internet, dan lain sebagainya tadi. Ini ada keterkaitan antara multimedia production dengan multimedia publishing. Jadi semua ini memang berkaitan, baik itu printing, game, radio, televisi, entertainment, film, semua media ini menggunakan konten multimedia biar untuk memperindah atau mempercantik dan lebih menarik seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat multimedia production versus communication. Jadi di sini ada multimedia production, di sini ada multimedia communication. Kalau media teks di production, di televisi dia menggunakan teks, di film dia menggunakan teks, tapi di radio memang tidak ada teks karena di radio hanya ada audio dan juga ada special effect. Jadi special effect yang dimaksud di sini adalah efek suara. Beda dengan contohnya media video. Kalau di televisi dia menggunakan media video jelas, film juga. Tapi di media cetak tidak menggunakan dia media video. Di musik itu musik di sini mungkin dimaksud hanyalah sebuah lagu, jadi bukan video klipnya. Jadi kalau bayangannya musik itu ada videonya, ya video klipnya ada videonya, tapi kalau musiknya enggak ada videonya. Karena musik itu hanya terdiri dari audio, special effect, media 2 dimensi, 3 dimensi, dan media web seperti itu. Oke, itu tentang alir proses produksi multimedia. Tujuan kita belajar, jadi sekarang maka di awal ini kita harus membuat persiapan. Jadi saya ingin kalian membuat sebuah rencana iklan produk. Jadi kalian membuat sebuah iklan produk. Misalkan kalian memiliki usaha penjualan baju, jadi atau penjualan makanan ringan. Coba Anda buat rencana merek makanan Anda itu apa. Habis itu Anda buat slogan atau jargonnya. Jargon itu contohnya Yamaha semakin di depan dan lain sebagainya itu. Terus Anda buat sinopsis. Jadi sinopsis itu adalah ringkasan atau cerita
ringkas dari iklan Anda misalnya. Jadi Anda coba buat sebuah cerita atau rancangan iklan yang akan Anda buat. Nanti Anda bisa tulis atau diketik di kelas Psikologi yang akan saya share nanti. Oke, sekian dulu untuk pertemuan pertama. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya.